Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti nalar dan tanpa nalar. Nalar membutuhkan akal sehat barulah logika tanpa halusinasi. Sedangkan tidak memiliki nalar artinya menggunakan logika dan halusinasi barulah kedua adalah akal. Maka dari itu manusia tanpa nalar bisanya menghujat, berdusta atau menipu atau memfitnah, membunuh, serta membeklokkan dari kebenaran. Dan tertutup dari kebenaran walaupun ada dalilnya. Al-Quran diperuntukkan untuk manusia yang menggunakan nalarnya dalam beriman. Sedangkan Injil palsu yang dibawa oleh penjajah Belanda diperuntukkan yang tidak memiliki nalar. Makanya Kristen Indonesia menjadi manusia pengkhianat Injil. Demikian Kristen dengan kebodohannya. Kristen dengan kebodohan keduanya, mengaku menyembah Yesus dan sangat mengenal Yesus, padahal dia menyembah Yudas Iskariot adalah pengkhianat Yesus atau Nabi Isa. Apakah Yesus itu Allah? Cuma Kristen bolot yang anggap Yesus yang manusia dianggap Allah. Mari kita bandingkan. Menurut Al-Quran, yang pertama sangat jelas. Yesus yang manusia dianggap Tuhan dan disembah. Nalarnya di mana? Kebodohan utama yang menggunakan kitab atau buku-buku catatan yang dibawa oleh penjajah Belanda. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi tidak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Beliau tidak disalib, namun orang lain, yang Allah serupakan dengan Nabi Isa, itulah yang disalib. Tetapi, Yahudi tetap mengklaim bahwa Nabi Isa telah disalib, dan anehnya, orang Kristen membenarkannya. Dan disebarkan. Ini yang dimaksud penipu yang tertipu, yang akhirnya tertipu secara berantai. Al-Quran menjelaskan. Quran, surat keempat. An-Nisa, ayat 157. Di antara penyebab Yahudi kafir adalah klaim mereka bahwa kami telah membunuh Nabi Isa bin Maryam, sang utusan Allah. Padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran, surat keempat, An-Nisa, ayat 158. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jelas Al-Quran dengan bahasa Arab dan Injil asli ditulis dengan tinta emas dalam bahasa Aramaik dari Yesus dengan bahasa Yesus. Dengan tegas menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tapi Allah selamatkan jasad dan ruhnya, dengan Allah angkat ke langit. Dan Yesus tidak pernah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mau dibohongi. Yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang berkhianat yaitu, Yudas Iskariot, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam yang telah berkhianat itulah yang disalib. Pengkhianat Injil itu tertipu lagi. Yang mengatakan Yesus disalib adalah turunan pengkhianat Injil. Kemudian di akhir zaman, Nabi Isa akan Allah turunkan untuk membunuh Dajjal dan mengadili yang masih hidup yang menganggap Yesus adalah Tuhan. Kalau begitu siapa yang Kristen bolot itu sembah? Yesus atau pengkhianat Yesus alias Yudas Iskariot atau manusia yang dirasuki jin yang mengaku Tuhan? Kira nalarnya bagaimana ya?
Kemudian menurut Kristen bolot si pemakan barang haram. Siapa yang mereka sembah? Allah kah? Yesus kah? Yudas Iskariot kah? Atau jin? Goblok kok dipelihara? Menurut Injil asli, Yesus itu adalah orang Muslim. Maka menyuruh umat Bani Israel menyembah Allah. Kristen Indonesia itu siapa? Apa dari Bani Israel? Dan kitabnya apa? Karena Bible itu bukanlah Injil. Menurut Injil penjajah atau Injil penipu. Mudah-mudahan pada paham dan makin banyak munculnya pejuang-pejuang kebenaran Islam yang cerdas tidak bolot seperti pengkhianat Injil. Mendingan juga nonton Ustadz Zuma ngeliatin yang dungu dan bolot, penyembah manusia yang dianggap Tuhan oleh pengkhianat Injil. Terima kasih Ustadz Bang Zuma. Semoga Anda tetap berkiprah dalam kebenaran Islam dari para penghujatnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 3, menjelaskan Kristen dengan kebodohan utama yang ketiga yang paling goblok mendasar tidak memiliki nalar atau nalarnya tidak sampai. Karena telah dibaptis akibat terisi jin dari Dewa Molok. Yang ngaku dari Tuhan Yesus. Dibilang diisi Roh Kudus padahal jin. Makanya tertutup dari kebenaran. Sehingga bisanya hanya berdusta atau menipu dan menghujat karena jinnya tidak bisa membantu dengan dalil kebenaran.